Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa dukung channel Bapak dengan cara like, share, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6. Nah, tidak terasa kita sudah memasuki tema 7. Nah, di tema 7, tema kita berjudul kepemimpinan. Hari ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan hati yang semangat dan hati yang bahagia. Oke, anak-anak kelas 6, kita mulai pembelajaran hari ini dengan subtema 1, pemimpin di sekitarku. Kita mulai dengan pembelajaran 1. Perhatikan pada gambar. Di sana ada banyak sekali bapak-bapak yang sedang melakukan rapat, ya. Nah, anak-anak, di sini ada kunci jawaban dari buku tema 7 kalian di halaman 1 dan 2. Kegiatan ayo mengamati dari gambar yang tadi yang kita perhatikan, ya. Jadi nomor 1, menurutmu kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Jadi jawabannya gambar di atas menunjukkan orang-orang yang sedang melakukan rapat, ya. Di nomor 2, apakah kamu pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Coba ceritakan. Di jawaban yang diberikan siswa dapat bervariasi, jadi tergantung kalian masing-masing, ya. Bisa pernah, boleh juga tidak pernah, oke? Nomor 3, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Jadi seorang pemimpin harus selalu mengajak anggotanya untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan, lalu memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya, dan mengajak anggotanya untuk berbuat baik. Nah, ini adalah yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Oke, di nomor 4, menurutmu kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Jadi kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu kemampuan yang harus memiliki sikap persatuan, jujur, disiplin, taat beribadah, dan menghargai sesama. Di nomor 5, apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Coba ceritakan. Jadi jawabannya kalian boleh bervariasi ya, tergantung kalian. Saya mau, saya tidak mau, ya, bebas. Oke, mari kita baca bersama-sama Ibu RT Pemersatu. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungannya yang bersih, warga yang sehat, dan warganya yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya permukiman lain, warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT-nya. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu mendapat mereka datangi untuk menjadi solusi berbagai masalah. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga. Senam sehat bersama misalnya, ya, bukan sekadar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tetapi juga bertujuan mempererat hubungan antar warga. Setelah senam, warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu. Ketika memaparkan rencananya di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang sekali dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Wargaku tercinta, kita boleh berbangga kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak.
pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Namun kita tidak boleh berpuas diri, masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga. Para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran nama sebagai seorang orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Ternyata kerelawan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lainnya. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan, membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Nah, warga Kampung Sehat Melati sangat beruntung sekali memiliki sosok Ibu Erika sebagai ketua RT-nya. Nah, Kampung Sehat Melati tidak sekedar rindang, bersih, dan sehat dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya. Nah, kehidupan dari warga berjalan dengan rukun, tentram, dan produktif. Oke, anak-anak, selanjutnya kita menjawab kunci jawaban halaman 5 ya. Nomor 1, siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan? Ya, jawabannya adalah Ibu Erika. Nomor 2, siapa pendengar pidato? Yaitu warga Kampung Sehat Melati. Nomor 3, bagaimana sikap kepemimpinan dari Ibu RT dalam bacaan tersebut? Yaitu memiliki sikap yang ramah, bersahaja, berwibawa, dan menjadi teladan bagi warganya. Nah, anak, selanjutnya kunci jawaban di halaman 7 kalian ya. Dalam bacaan Ibu RT, sang pemersatu, ya. Jadi tempat pidatonya yaitu di Desa Sehat Melati. Lalu bagaimana suasana saat disampaikannya pidato tersebut? Jadi warga mendengar dengan antusias, semangat sampai selesai ya dari pidato dari Ibu RT-nya. Anak-anak, berikutnya adalah kunci jawaban dari halaman 8. Jadi tema dari tersebut adalah temanya rencana mendirikan posyandu. Pembicaranya yaitu Ibu Erika, ketua RT-nya. Pendengarnya yaitu warga dari Kampung Sehat Melati. Tempatnya di lapangan Kampung Sehat Melati. Urutan isi pidatonya dimulai dari salam pembuka, kemudian pendahuluan, kemudian inti, terakhir adalah penutup ya. Ini isi dari pidatonya. Oke, kita lanjutkan. Kita baca bersama-sama. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kehidupanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Nah, berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami ya. Yang pertama adalah dengan cara menjaga kebersihan tubuh. Nah, dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat itu sangat meningkat. Nah, akibatnya wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Nah, mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Nah, apabila keringatmu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Nah, pakaian lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan dapat menimbulkan penyakit kulit. Yang kedua adalah dengan cara menjaga kesehatan dengan memilih makanan yang sehat dan berolahraga. Jadi makanan itu diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan yang segar dan diolah dengan cara yang sehat. Misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Nah, perbanyaklah minum air putih untuk meningkatkan atau menggantikan cairan tubuh yang keluar dari keringatnya kita. Ya. Selanjutnya nomor 3, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Nah, pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar, ya, sopan. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Nomor 4, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur kamu. Nah, saat ini akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan, yang menambah pengetahuan sesuai dengan umurmu.
Lalu hindari membaca bacaan dan menonton tontonan yang tidak baik atau yang tontonan untuk bagi orang dewasa. Ya. Nomor 5, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai dengan tuntunan dari agama kita masing-masing. Nah, kita lanjutkan kegiatan Ayo Mengamati. Apa yang kamu ketahui tentang Ibu Kartini? Nah, amatilah bacaan teks pidato berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semuanya, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadi perempuan yang mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur, marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya, kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai pondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, Ibu Kita Kartini, Putri Sejati, Putri Indonesia, harum namanya. Meski Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pidato dari saya, mohon maaf jika kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kegiatan identifikasi pembicara dari pidato, peserta didik atau siswa, pendengar pidatonya semua warga sekolah, tempat pidatonya di lingkungan sekolah, suasana saat disampaikan pidatonya yaitu harus tenang. Nah, poin-poin penting dari isi pidato yaitu salam pembuka, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pendahuluannya puji syukur ya. Lalu intinya kita membicarakan Hari Kartini sebagai hari yang diperingati setiap tahun ya. Lalu penutupnya kita semoga jerih payah dari perjuangan R.A. Kartini ya. Lalu sekian pidato dari saya, mohon maaf. Seperti itu kata-kata penutup ya. Jadi isi pidato dimulai dari salam pembuka, pendahuluan, intinya, lalu kata penutupnya. Oke, anak-anak kelas 6 kita lanjut lagi. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati, Aryo Sosroningrat, dan M.A. Ngasirah. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah yang bagus. Nah, Kartini menempuh pendidikan di ELS, Europe Lagure School ya, hingga usianya 12 tahun. Nah, setelah itu ia dipingit di rumah sesuai tradisi Jawa pada masa itu. Selama sekolah di ELS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini berkirim surat kepada teman-temannya di Belanda. Beberapa temannya yaitu Rosa Abendanon dan Stella G. Handler ya. Nah, surat-surat yang ditulisnya lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju. Nah, kebiasaan wanita harus dipingit dan tidak bebas menuntut ilmu diungkapkan dalam surat-surat Kartini. Nah, menurut Kartini, perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata yang hukum.
Nah, Kartini ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda. Tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Meskipun demikian, orang tuanya tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru. Kartini pun mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Nah, pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat. Ya. Nah, kepada suaminya, Kartini menyampaikan bahwa ia ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Kartini disambut baik oleh suaminya. Kartini didukung untuk mendirikan sekolah wanita di komplek kantor Kabupaten Rembang. Nah, setelah setahun menikah, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sosalit Jojo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Nah, namun 4 hari setelah melahirkan, Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Nah, ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nah, meski sudah meninggal, perjuangan Kartini lewat surat-suratnya memiliki arti penting bagi kedudukan wanita Indonesia. Nah, berdasarkan surat-suratnya itu, diterbitkanlah buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, berkat jasanya, R.A. Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Hingga hari ini setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa dari Ibu R.A. Kartini. Oke, anak-anak kelas 6, di sini ada jawaban dari halaman 19 ya. Informasi penting dari tentang Raden Ajeng Kartini di sini ada banyak ya jawabannya. Salah satunya Hari Kartini itu diperingati setiap tanggal 21 April ya. Nomor 2, sikap-sikap apa yang dapat kamu teladani dari Raden Ajeng Kartini? Yaitu bekerja keras, peduli terhadap perempuan, berpikir maju, pantang menyerah, lalu selalu semangat untuk belajar. Nah, anak-anak kelas 6, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu Kartini memang hebat ya. Betul, beliau berani berjuang untuk kemajuan dari perempuan-perempuan Indonesia. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya.